Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Bertemu lagi bersama saya, Detri Salisanti, dengan NIM 1954301 dari Program Pendidikan Biologi, kelas 3A, Fakultas Ilmu Terapan dan Sains, Institut Pendidikan Indonesia Garut. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi genetika mengenai beberapa pola pewarisan sifat dan DNA sebagai materi genetik. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai beberapa pola pewarisan sifat. Beberapa pola pewarisan sifat merupakan pengecualian dari teori kromosom standar. Sebagaimana telah dideskripsikan pada submateri sebelumnya, bahwa terdapat dua pengecualian yang normal terjadi dari genetika Mendel. Kedua pengecualian tersebut yaitu, yang pertama melibatkan gen-gen di dalam nukleus, sedangkan yang kedua melibatkan gen-gen di luar nukleus. Di mana pada kedua kasus tersebut, faktor yang berperan dalam pola pewarisan sifat adalah jenis kelamin orang tua yang menyumbangkan alel. Di dalam beberapa pola pewarisan sifat, ada yang disebut dengan penanaman genomik. Apa itu penanaman genomik? Pada genetika Mendelian dan dasar kromosomal pewarisan sifat, alel tertentu diasumsikan akan memiliki efek yang sama, meskipun alel itu diwariskan dari ibu atau dari ayah. Asumsi ini mungkin aman-aman saja untuk sebagian besar kasus. Akan tetapi, beberapa tahun belakangan ini, ahli genetika mengidentifikasi 2-3 lusin sifat mamalia yang bergantung pada dari induk mana alel diwarisi untuk sifat-sifat tersebut. Nah, dari asumsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penanaman genomik atau genomic imprinting adalah variasi fenotip yang bergantung pada apakah alel diwarisi dari induk jantan atau induk betina. Nah, penanaman genomik terjadi saat pembentukan gamet dan menyebabkan pembisuan atau disebut juga dengan silencing atau gen tidak terekspresi pada salah satu alel dari gen tertentu. Karena gen-gen ditanam secara berbeda pada sel sperma dan sel telur, maka zigot hanya mengekspresikan satu alel dari gen yang tertanam. Baik itu alel yang diwarisi dari ibu ataupun alel yang diwarisi dari ayah. Selanjutnya, penanaman diteruskan oleh sel tubuh selama proses perkembangan. Jadi, hanya alel dari ibu atau dari ayah yang tertanam pada gen tertentu yang diekspresikan dalam setiap sel organisme. Nah, pada setiap generasi, penanaman lama pada sel yang memproduksi gamet akan terhapuskan dan kromosom gamet-gamet akan mengalami penanaman baru sesuai dengan jenis kelamin individu yang membentuk gamet. Nah, sebagai contoh, gen mencit untuk faktor pertumbuhan serupa insulin 2 atau disebut juga dengan insulin-like growth factor 2 atau IGF-2 yang merupakan salah satu gen tertanam pertama yang diidentifikasi. Karena faktor pertumbuhan ini dibutuhkan untuk pertumbuhan prenatal normal, maka hanya alel paternal yang diekspresikan. Hal ini membuktikan bahwa gen IGF-2 yang ditanam awalnya berasal dari persilangan antara mencit wild type dan mencit kerdil yang homozigot untuk suatu mutasi resesif terhadap IGF-2, yang kemudian menghasilkan keturunan yang heterozigot.
artinya yang memiliki satu alel normal dan satu alel mutan. Nah, fenotip mutan tersebut hanya terlihat jika alel mutan berasal dari induk jantan, karena alel maternalnya tidak diekspresikan. Penanaman genomik diduga hanya mempengaruhi sebagian kecil gen pada genom mamalia. Namun, sebagian besar gen tertanam yang telah diketahui sangatlah penting untuk pertumbuhan embrio. Misalnya, embrio yang direkayasa sehingga mewarisi dua salinan kromosom tertentu dari induk yang sama, baik itu induk jantan ataupun betina, biasanya mengalami mati sebelum lahir. Akan tetapi, pada tahun 2004, beberapa ilmuwan di Jepang mengombinasikan materi genetik dari dua sel telur dalam satu zigot sambil membiarkan ekspresi gen ILG2 atau insulin-like growth factor 2 hanya dari satu nukleus sel telur. Nah, dari hal tersebut terlihat bahwa zigot berkembang menjadi mencit yang tampak sehat. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan normal mensyaratkan sel-sel embrio memiliki tepat satu salinan aktif, bukan 0, dan juga bukan dua gen-gen tertentu. Nah, asosiasi dari dua penanaman menyimpang dengan perkembangan yang abnormal, dan beberapa kanker tertentu telah merangsang berbagai penelitian tentang bagaimana gen-gen yang berbeda ditanam. Di dalam pembahasan mengenai beberapa pola pewarisan sifat, juga dibahas mengenai pewarisan sifat pada gen organel. Tidak semua gen yang terletak pada sel eukariotik berada pada kromosom nukleus atau dalam nukleus. Tetapi, ada juga beberapa gen yang terletak di dalam organel pada sitoplasma. Artinya, gen tersebut berada di luar nukleus, sehingga disebut dengan gen luar nukleus atau ekstranukleus gen. Gen-gen organel tidak didistribusikan kepada keturunan mengikuti aturan-aturan yang sama dengan yang mengarahkan pendistribusian kromosom nukleus pada saat meiosis, sehingga gen-gen ini tidak menunjukkan pewarisan sifat Mendelian. Nah, dimanapun letak gen yang berada di dalam sel, baik di dalam nukleus ataupun di dalam organel sitoplasma, pewarisan sifatnya bergantung pada replikasi DNA dan materi genetik secara tepat. Petunjuk pertama mengenai keberadaan gen-gen di luar nukleus berasal dari penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan Jerman, yaitu Karl Correns, di mana dia melakukan penelitian terhadap pewarisan sifat bercak kuning atau putih pada daun tanaman yang biasanya berwarna hijau. Pada tahun 1909, ia mengamati bahwa warna keturunan hanya ditentukan oleh induk betina, bukan oleh induk jantan. Penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa pola-pola warna seperti itu, atau disebut juga dengan variegasi, disebabkan oleh mutasi dalam gen-gen plastida yang mengontrol pigmentasi. Pewarisan sifat maternal yang serupa juga berlaku bagi gen-gen mitokondria pada sebagian besar hewan dan tumbuhan, karena hampir semua mitokondria yang diwariskan kepada zigot berasal dari sitoplasma sel telur. Produk sebagian besar gen mitokondria membantu membentuk kompleks-kompleks protein rantai transfer elektron dan sintesis ATP. Oleh karena itu, adanya cacat pada satu atau lebih protein-protein ini mengurangi jumlah ATP yang dapat dibuat oleh sel, dan telah terbukti merupakan penyebab penyakit langka pada manusia. Karena bagian-bagian tubuh yang paling rentan kekurangan energi adalah sistem saraf dan otot, maka sebagian besar penyakit mitokondria terutama menyerang kedua sistem ini. Misalnya saja seperti miopati mitokondria, atau disebut juga dengan mitokondrial miopati.
dan neuropati optik herediter Leber atau Leber hereditary optic neuropathy. Selain penyakit-penyakit langka yang jelas-jelas disebabkan oleh cacat pada DNA mitokondria, yang diwarisi dari ibu seseorang mungkin berkontribusi dalam setidaknya beberapa kasus, seperti diabetes dan penyakit jantung, serta kelainan-kelainan lain yang umumnya melemahkan orang-orang berumur. Nah, mutasi-mutasi baru terus menumpuk secara bertahap di dalam DNA mitokondria, dan beberapa peneliti berpikir bahwa mutasi-mutasi ini berperan dalam proses penuaan normal. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai DNA sebagai materi genetik. DNA sebagai zat pewarisan sifat merupakan molekul yang paling disorot pada saat ini. Faktor-faktor terwariskan temuan Mendel dan gen-gen pada kromosom temuan Morgan sebenarnya tersusun dari DNA. Dari semua molekul yang ada di alam, asam nukleat bersifat unik karena mampu mengarahkan replikasinya sendiri dari monomer. Bahkan, kemiripan anak dengan induknya didasari oleh replikasi DNA secara tepat dan sama, serta pewarisan DNA dari satu generasi ke generasi berikutnya. Informasi herediter dikodekan dalam bahasa kimia DNA dan direproduksi dalam semua sel tubuh. DNA inilah yang mengarahkan perkembangan sifat, biokimia, anatomi, fisiologi, dan sampai kepada taraf tertentu dari perilaku. Nah, kelompok TH Morgan menunjukkan bahwa gen terletak di sepanjang kromosom, di mana komponen kimiawi kromosom itu terdiri dari dua komponen, yaitu DNA dan protein yang menjadi kandidat materi genetik. Karena ahli biokimia telah mengidentifikasi protein sebagai kelas makromolekul yang memiliki heterogenitas dan kespesifikan fungsi yang tinggi serta memiliki persyaratan-persyaratan penting bagi materi herediter. Terlebih lagi, pada saat itu hanya sedikit yang diketahui tentang asam nukleat yang sifat fisik dan kimiawinya terlalu seragam untuk bisa bertanggung jawab terhadap keanekaragaman sifat turunan spesifik yang ditunjukkan oleh setiap organisme. Tetapi pandangan ini perlahan berubah seiring dengan kemunculan hasil-hasil yang tak terduga dari berbagai percobaan dengan mikroorganisme. Misalnya seperti penelitian Mendel dan Morgan yang memecahkan peran DNA pertama kali melalui penelitian terhadap bakteri dan virus yang menginfeksi mikroorganisme tersebut. Di dalam pembahasan mengenai materi sebagai materi genetik, dibahas juga mengenai bukti DNA dapat mentransformasi bakteri. Pada tahun 1928, seorang petugas medis Inggris bernama Frederick Griffith mencoba mengembangkan vaksin pneumonia. Nah, pada saat itu, Griffith mempelajari bakteri Streptococcus pneumonia, di mana dia menggunakan dua varietas bakteri, yang satu patogenik atau penyebab penyakit, dan yang satu lagi non-patogenik atau tidak berbahaya. Kemudian, pada penelitiannya dia dikejutkan dengan penemuan bahwa sebagian sel yang hidup masih menjadi patogenik saat ia membunuh bakteri tersebut dengan panas, dan kemudian mencampurkan sisa-sisa sel dengan bakteri hidup dari varietas non-patogenik. Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa ada komponen kimia sel patogenik yang mati yang menyebabkan perubahan terwariskan ini, walaupun identitas zat tersebut belum diketahui. Kemudian, Griffith menyebut fenomena ini sebagai transformasi atau transformation,
yang didefinisikan sebagai perubahan genotip dan fenotip akibat adanya asimilasi DNA eksternal oleh suatu sel. Selanjutnya, penelitian Griffith meletakkan dasar bagi pencarian selama 14 tahun yang dilakukan oleh ahli bakteriologi dari Amerika Serikat, yaitu Oswald Avery, untuk menemukan identitas dari zat pentransformasi. Avery memusatkan perhatiannya pada 3 kandidat utama, yaitu DNA, RNA, dan protein. Dari hasil pengamatannya, Avery menemukan bahwa hanya ketika DNA dibiarkan aktiflah transformasi terjadi, sehingga pada tahun 1994, Avery dan teman-temannya, yaitu Maslin, McCarthy, dan Colin MacLeod, mengumumkan bahwa agen pentransformasi itu adalah DNA. Selanjutnya, bukti yang selanjutnya yaitu mengenai bukti DNA virus dapat memprogram sel. Bukti tambahan yang mendukung DNA sebagai materi genetik berasal dari penelitian tentang virus yang menginfeksi bakteri. Virus-virus ini disebut dengan bakteriofag atau bakteriofag, yang berarti pemakan bakteri atau fag. Nah, pada tahun 1952, Alfred Hershey dan Martha Case melakukan beberapa percobaan yang menunjukkan bahwa DNA adalah materi genetik fag yang dikenal sebagai T2. Nah, T2 ini adalah salah satu dari sekian banyak fag yang menginfeksi Escherichia coli. Pada waktu itu, ahli biologi sudah mengetahui bahwa T2 tersusun hampir semuanya oleh DNA dan protein, dan sudah mengetahui juga bahwa T2 dapat dengan cepat mengubah sel Escherichia coli menjadi pabrik penghasil T2 yang banyak melepaskan salinan virus tersebut ketika sel pecah. T2 ini memprogram ulang sel inangnya untuk menghasilkan virus. Namun, hanya salah satu komponen virus saja, yaitu DNA atau protein yang melakukannya. Kemudian, Hershey dan Case merancang percobaan yang menunjukkan bahwa hanya salah satu komponen T2 yang betul-betul memasuki Escherichia coli selama infeksi. Nah, dari hasil percobaannya, Hershey dan Case menemukan bahwa hanya DNA fag saja yang memasuki sel inang. Terlebih lagi, sewaktu bakteri-bakteri ini dikembalikan ke medium kultur, infeksinya terus berjalan dan Escherichia coli melepaskan fag yang mengandung sejumlah fosfor radioaktif. Nah, inilah bukti lebih lanjut bahwa DNA di dalam sel memainkan peran yang terus berlangsung dalam proses infeksi. Sehingga Hershey dan Case menyimpulkan bahwa DNA yang disuntikkan fag pastilah molekul yang membawa informasi genetik yang menyebabkan sel memproduksi DNA dan protein virus. Bukti yang terakhir yaitu bukti tambahan bahwa DNA merupakan materi genetik. Bukti lebih lanjut bahwa DNA merupakan materi genetik berasal dari laboratorium ahli biokimia, yaitu Erwin Chargaff. Nah, saat itu sudah diketahui bahwa DNA merupakan polimeri dari nukleotida-nukleotida yang masing-masing terdiri dari 3 komponen, yaitu basa bernitrogen, gula pentosa atau deoksiribosa, dan gugus fosfat. Basa dapat berupa adenin yang dilambangkan dengan A, timin dengan lambang T, guanin dengan lambang G, dan sitosin dengan lambang C.
Pada tahun 1950, Chargaff melaporkan bahwa komposisi dasar DNA berbeda-beda dari satu spesies ke spesies lain. Bukti keanekaragaman molekuler di antara spesies ini, yang dulu diduga tidak ada untuk DNA, menjadikan DNA sebagai kandidat yang lebih sesuai untuk materi genetik. Chargaff juga menyadari keteraturan yang aneh pada rasio basa nukleotida dalam satu spesies, di mana dalam DNA yang masing-masing spesiesnya diteliti, jumlah adenin kira-kira sama dengan jumlah timin, sedangkan jumlah guanin kira-kira sama dengan sitosin. Nah, dasar dari aturan-aturan ini tetap tidak dapat dijelaskan hingga heliks ganda ditemukan. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai struktur DNA. Setelah sebagian besar ahli biologi yakin bahwa DNA merupakan materi genetik, tantangan yang selanjutnya adalah menentukan bagaimana struktur DNA dapat menyebabkan molekul tersebut berperan dalam pewarisan sifat. Nah, yang pertama menemukan struktur DNA adalah ilmuwan yang saat itu relatif tidak tersohor, yaitu James Watson dari Amerika Serikat dan Francis Crick dari Inggris. Pemecahan teka-teki struktur DNA dimulai setelah Watson pindah ke Cambridge University, tempat di mana Crick mempelajari struktur protein dengan teknik kristalografi sinar X. Nah, ketika mengunjungi laboratorium Maurice Wilkins, Watson melihat suatu citra diffraksi sinar X terhadap DNA yang dihasilkan oleh Rosalind Franklin. Penelitian mendalam terhadap foto diffraksi sinar X DNA oleh Franklin membuat Watson mengetahui bahwa DNA itu berbentuk heliks dan mampu memperkirakan lebar heliks serta jarak di antara basa-basa bernitrogen di sepanjang heliks tersebut. Lebar heliks menunjukkan bahwa heliks tampak tersusun atas dua untai. Nah, keberadaan dua untai itu melahirkan istilah yang disebut dengan double helix atau heliks ganda. Selanjutnya, Watson dan Crick mulai membangun model-model heliks ganda yang sesuai dengan pengukuran sinar X dan sesuai dengan pengetahuan tentang kimia DNA pada saat itu. Mereka mengetahui bahwa Franklin menyimpulkan tulang punggung gula fosfat terletak di luar heliks ganda. Nah, susunan ini menarik karena meletakkan basa bernitrogen yang relatif hidrofobik di sebelah dalam molekul, sehingga jauh dari larutan di sekelilingnya. Watson membangun suatu model dengan basa-basa bernitrogen yang menghadap ke sebelah dalam heliks ganda. Dalam model ini, kedua tulang punggung gula fosfat bersifat antiparalel, yang artinya subunit tulang punggung saling berlawanan arah. Nah, basa-basa bernitrogen pada heliks ganda dipasangkan dalam kombinasi yang spesifik, yaitu adenin dengan timin dan guanin dengan sitosin. Sehingga Watson dan Crick berhasil menyimpulkan ciri kunci DNA ini melalui coba-coba. Nah, Watson dan Crick menalar bahwa pasti ada kespesifikan tambahan dalam perpasangan tersebut yang melandasi struktur basa, di mana setiap basa memiliki gugus samping kimia yang dapat membentuk pasangan hidrogen dengan pasangan yang sesuai. Adenin bisa membentuk dua ikatan hidrogen dengan timin dan hanya timin. Kemudian guanin
membentuk 3 ikatan hidrogen dengan sitosin, dan hanya sitosin. Sehingga, jika disingkat, A berpasangan dengan T, dan G berpasangan dengan C. Model Watson dan Crick menjelaskan dasar aturan Chargaff, yaitu dimanapun satu untai molekul DNA mengandung A, maka untaian pasangannya mengandung T, dan G di salah satu untai selalu berpasangan dengan C di untai komplementernya. Oleh karena itu, dalam DNA organisme apapun, jumlah adenin setara dengan jumlah timin, sedangkan jumlah guanin setara dengan jumlah sitosin. Walaupun aturan perpasangan basa mendiktekan kombinasi basa bernitrogen yang membentuk anak tangga heliks ganda, aturan tersebut tidak membatasi urutan nukleotida di sepanjang setiap untai DNA. Nah, urutan atau sekuens lurus keempat basa dapat bervariasi dalam berbagai cara yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap gen memiliki urutan basa yang unik. Kemudian, pada tahun 1953 bulan April, Watson dan Crick mengejutkan dunia sains dengan makalah ringkas sepanjang 1 halaman di jurnal Inggris, yaitu dengan nama Nature. Makalah itu melaporkan model molekul DNA dengan judul heliks ganda, yang sejak saat itu telah menjadi simbol biologi molekular. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.